Oke. Ya. Ini akan Bunia mulai. Yang pertama, di sini, coba kalau kalian amati, nak, di sini ya yang harus kita tekankan adalah pas, itu artinya lebih, ya, lebih. Jadi nanti kita bicara jam, biasanya itu kan jam 2 lebih 5 menit gitu ya. Jam 3 kurang 10 menit, seperti itu. Nah, in English is past. Kurang in English to 15 menit pas. Perempat, in English 15 menit. A quarter. A quarter, very good. And then 30 menit atau setengah in English. Half. Very good. Nah, sekarang coba dilihat. Gambarnya Bunya di sini ya. Kalau kita mengatakan ini jam berapa, nak? Baik jam yang berupa ini jam lingkaran, kalau jam analog Bunia tulis seperti ini. Jam berapa bacanya? 2. Jam 2 tepat. Ya, jam 2 tepat. Kita artikan dulu ke bahasa kita dulu, jam 2 tepat. Sehingga jam 2 tepat itu in English ya. Kalau Bunia tanya, what time is it? Jam berapa sekarang? What time is it? Nah, ini kalau tanya jam, what time is it? Ketika kita mau menjawab jam 2, maka jawabannya adalah jam 2 in English 2 o'clock. Kemudian yang tepat adalah 2 o'clock. Oke. Nah, sekarang Bunia tanya, kalau Bunia mau bilang jam 7 tepat, what is in English? It is 7 o'clock. Zaina, it is 7 o'clock. Ya, very good. Sekarang kita ke berikutnya. Nah, coba. Ini kalau misalkan ya, jam 2 lebih berapa menit? 5 Jam 2 lebih 5 menit. Ya, tapi di sini kita harus menginggriskan menitnya dulu. Ya. Lebih 5 menit. Berarti kita harus it is 5 in English. 5 baru 5. Nah, ini baru jamnya. Ya. Jadi menitnya disebutkan dulu. Ya, sampai sini paham ya? Menit disebutkan dulu. Ini lebih 5. Pas artinya lebih, baru jamnya. Nah, sampai sini dulu. Do you understand what I mean? Sudah paham maksudnya Bunia? Sudah. Ya, yang disebutkan menitnya dulu atau jamnya dulu? Menit. Very good. Kalau Bunia sekarang mau bilang jam 4 lebih 10 menit. Nah, what is in English? Jam 4 lebih 10 menit. Is 4. Good. Ya, Alia, Zaina. It is 10 past 4. Jam 4 lebih 10 menit. Oke, now the next. Lebih 15 menit. Jam 2 lebih 15 menit. Di awal tadi sudah Bunia bahas. 15 menit in English is? A quarter. Very good, Fatima. A quarter. Jadi jangan disebutkan 15. Ya. Bu, 15 itu kan bahasa Inggrisnya 15. Ya. Tapi untuk kita telling time, untuk mengatakan waktu ya 15 menit using quarter. Ya. Sehingga di sini menitnya dulu yang disebutkan, it is a quarter, lebihnya baru jamnya. Nah,
sekarang kalau Bunia tanya, what is jam 8 lebih seperempat? Berarti, what is in English? Jam 8 lebih seperempat. It is quarter past 8. very good. Iya, jadi jam 8 lebih 15 menit itu adalah it is a quarter past 8. Very good. The next. Nah, yang berbeda di sini nak ya, yang berbeda itu hanya a quarter sama a half. Ya, a quarter sama a half. Sisanya sebutkan angkanya in English. Ini lebih 25 menit. Maka 25 menit in English, what is 25 in English? 25. 25. Sehingga di sini kita bilang jam 2 lebih 25 menit itu adalah it is 25 past. Ya, jadi sekali lagi menitnya dulu yang disebutkan, pas lebih jamnya. Gitu ya. Oke, the next. Lebih 30 menit atau setengah. Ya, setengah jam. Kalian bilang bahasa sehari-harinya. Berapa sekarang? Itu kita bilangnya setengah 3, gitu kan ya? Nah, di sini setengah itu bahasa Inggrisnya 30 menit. A half past 2. Kalau Bunia bilang setengah 9, what is in English? It is a half past 9. It's a half past 9. Setengah 9 loh ya. Setengah 9 itu 9.30. Yang 8.30 atau 9.30 ya, setengah 9. 8.30. Sehingga in English apa? It is a half past 8. Very good ya, setengah 9. Jadi bahasa kita bilangnya setengah 9. Tapi kalau di Inggris kan it is a half past 8 ya, bukan past 9. Oke, the next. Lebih 40 menit. Lebihnya dulu, menitnya dulu yang disebutkan. 40 in English. What is 40 in English? It is 40. Pas jamnya baru. 40. Ya. Oke. Kalau Bunia bilang jam 5 lebih 40, what is in English? It is 40 past 5. Iya, oke, very good. Nah, ini sekarang. Nah, di sini ya, kalau kita pakai jam digital ini ada 2 lebih 45 menit, jam 2 lebih 45 menit. Ya, itu jam digital. Tapi kalau kita baca, ya kita baca dalam kalimat sehari-hari, ini adalah jam 3 kurang 1/4. Nah, ini tulisan yang di bawah ini yang Bunia tulis. Pukul 3 kurang 1/4 atau kurang 15 menit. Sehingga hati-hati yang teliti, ya di sini kita Inggriskan dulu. Kalau kurang 1/4, sorry. Kalau kurang 1/4, ya maka di sini a quarter, it is a quarter to 3. Karena jam 2.45 menit ini kita translatekan ke bahasa kita adalah jam 3 kurang 1/4. Sehingga jamnya ada di belakang jam 3. 3 in English 3 kurang 15 menit adalah a quarter to. Ya, gitu. Sekarang coba kalau Bunia mau tanya jam 7 kurang 1/4. It is a quarter It is a quarter to 9. jam 7 kurang 1/4.
It is a quarter to 9. 7 or 6? 6. 15 menit. Kalau ditulis 6.45. Tapi kalau di 7. iya 7 ya, hati-hati yang teliti. Oke, berikutnya kurang lebih 55 menit. Ya, kalau di sini tulisannya selain a quarter dan a half, ya, langsung sebutkan. Nah ini di bahasa kita, ya. Kalau dibaca jam kurang berapa menit? 5 menit. Kurang 5 menit. Nih tulisannya di bawah. Jam 3 kurang 5 menit sehingga ya kalau untuk kita tulis jam digitalnya 2.55. Tapi di jam 3 adalah jam 3 kurang 5 menit. Sekali lagi menitnya dulu yang diucapkan. 5 in English is 5. kurang pas. Halo. Kemudian 3 in English. Halo, Pak. Makanya tapi Ya, oke. Nah, sekarang coba Bunia mau cek. Bentar ya. Oke. Coba siapa yang bisa jawab ya ini nanti. Kalau Bunia punya jam 10 lebih 15 menit. What is in English? It 10 lebih 15 menit. is a quarter Is past 10. 10. Very good. Iya. Itu tadi jam 10 lebih 15 menit. Sekarang kalau Bunia bilang jam kami itu ada perlunya sama Abib. jam setengah 11. Setengah 11 itu kan berarti 10.30 ya. Setengah 11. What is in English? It is a half. Per 11, setengah 11. It is a half 11. Setengah 11. Setengah It 11. is a half to 11. 10 ya, karena 10.30 setengah 11 itu ya. Kalau it's the half past 11 berarti dia setengah 12. Ya kan jadinya 11.30 gitu. Oke. Untuk selesai, about telling time-nya sudah selesai. Sampai sini dulu ada yang masih belum jelas, Nak. Tugasnya nanti akan Bunia kirimkan lewat WA seperti biasa. Ada yang belum jelas? Kalau ada yang Mami juga nggak bisa ngangkat teleponnya. kalau tidak ada, Bunia lanjut ke matematika. Ini suaranya kayak gini. Nggak ada, sudah jelas ya? Oke. Bunia lanjut ke matematika. Oke. Nah, di sini Bunia bacakan ya. Note catatan di atas pojok kiri kalian. 1 ton sama dengan berapa kilogram? 1000. Oke, 1 kuintal sama dengan berapa kilogram? 1 Sama dengan berapa ons? 10 ton. Oke. 1 Kilogram sama dengan berapa gram? 1000 Gram. Oke. Sekarang Bunia mau bacakan soal cerita, ya. Coba perhatikan. Bimo membawa 4/5 dari 1 kilogram tepung. Ya, dari 1 kilogram tepung. Tania membawa setengah dari 2 kilogram telur. Kalau Bimo ya 4/5 dari 1 kilo.
Tania setengah dari 2 kilo. Nah, pertanyaannya tentukan berapa gram, ya, berapa gram bawaan masing-masing Bimo dan Tania. Bunia tanya tadi, 1 kilo Bimo 4.500. 1 kilo sama Bimo dengan berapa gram? 4.500. Bunia tanya dulu 1 kilo sama dengan berapa gram? 1.000. 1.000. Oke. Kemudian bebannya Bimo berapa? 4 gram dari 1 kilo. Tapi kalau Tania beratnya setengah dari 2 kilo. 2 kilo. Sekarang Bunia stop share dulu sebentar. Oke. Jelaskah tulisan Bunia di sini, Nak? Jelas. Iya, Bu. Ya, oke. Itu Bunia tulis, ya. Bimo 4/5 dari 1 kilogram. Bunia ulang. 1 kilo ini tadi sama dengan berapa gram? 1.000. Oke. Maka artinya ini untuk Bimo, ya, 4/5 dari 1 kilo, namanya dari, ya, ingat kalau ada kata dari langsung dikali saja. 4/5 dikali 1.000. 1.000. Nah, di sini jawaban Bunia tanya, kalau 4 dan 1.000 hubungannya adalah kali. Tapi kalau 1.000 dengan 5, atas dan bawah hubungannya apa? Bagi. Very good. 1.000 dibagi 5. Berapa ya 1.000 bagi 5? 100 ya. 100. Bagi 5. Berikutnya yang tersisa yang kita hitung adalah 4 dikali 200. Berapa, Nak? 4 kali 200? 800. Beban yang dibawa oleh Bimo dengan cara yang sama. Berat yang dibawa Tania kita hitung juga berarti setengah dari tadi, berarti diapakan? Dikali. Pintar. Kalau 1 kilo sama dengan 1.000, 1.000. Kalau 2, berapa? 2.000. Pintar. Nah, sekarang 2.000 dibagi 2. Berapa, Nak? 1.000. Pintar. 1.000 dikali 1 hasilnya? Iya kan bagi 2 kan 1.000. 1.000 dikali 1 hasilnya? 1.000. Nah, inilah beban Tania. Ya, itu tadi beban Tania. Sampai sini dulu antara beban Bimo dan beban Tania. Bimo 800 gram, Tania 1.000 gram. Berarti berat siapa? Tania. Kalau misalkan Bimo, ya, misalkan Bimo kepingin membawa berat yang sama dengan Tania, berarti Bimo harus menambah beban sebanyak berapa gram? 200. Lanjut. Bentar. Oke, berikutnya.
masing-masing Bimo Tania sudah ya tadi. Bimo 800 gram, Tania 1000 gram. Bawaan siapa yang lebih berat? Tania. Berat, bawaan siapa yang harus ditambah? Bimo. Bimo, ditambah berapa tadi nak? 200. Kita ke soal berikutnya. Terlihat ya di sini ya. Oke, Punya akan bacakan. Dia akan membeli baju dan celana. Tia hanya akan membeli barang yang harganya ya satu buah baju ataupun celana harganya tidak lebih dari 100.000 per item. Jadi kalau harganya lebih dari 100.000 dia nggak jadi beli, ya. Nah sekarang di mall Tia melihat dari 2 toko, ya. Ada toko Rapi, ada toko Ceria yang dia lihat. Toko Rapi di sini untuk baju seperti ini modelnya harganya 200.000, diskonnya 50%. Ya. Untuk toko Rapi celananya harganya ya itu 250.000. Berapa persen di situ? Bahasa Indonesia. 20%, oke. Kemudian dia ke toko sebelah, toko Ceria. Toko Ceria bajunya harganya, celananya dulu harganya berapa? 300. 300. Dapat diskon berapa persen? 70%. 70%. Kemudian untuk bajunya toko Ceria harganya 210. diskonnya. Oke, sekarang Bunia akan mengajari kalian menghitung diskon ya. Bagaimana cara menghitung diskon? Oke, Bunia stop share. Ya, oke. Lihat ya di sini ya. Bunia tulis ulang di sini. Toko Rapi. Toko Rapi ya. Jualan baju 200.000 harganya tapi diskonnya 50%. Kemudian untuk celana harganya 250.000, diskonnya 20%. Nah, ya untuk menghitung diskon caranya adalah kita harus mengalihkan harga dengan diskon. Bunia beri contoh ya. Baju di sini 200.000. 200.000 dikali 50%, diskonnya 50%. Namanya saja 50%, berarti 50 per, masih ingat? 100. 50 per 100, good. Nah, di sini ya, Bunia lebih dekat lagi. Nah, kalau di sini ada 0 di bawah 1 boleh dicoret di atas 1. 0 di bawah 1 boleh dicoret di atas 1. Ya, kita mau menghabiskan nolnya memang. Sekarang biar ngitungnya ribet. Yang tersisa adalah angka 2, kemudian di sini nolnya 1, 2, 3, 4, kemudian dikali 5. Nah, sekarang 2 kali 5 dulu, berapa? 2 kali 5? 10. Bunia tulis dulu hasilnya. 2 kali 5, 10, kemudian nolnya di sini ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Ini tulis 1, 2, 3, 4. Berarti, nah ini dapat diskon 100.000.
kalau dapat diskon 100.000, asal bajunya harganya 200, berarti yang harus dibayar harga setelah dapat diskon itu berapa? 100.000. 200.000 dikurangi diskonnya 100.000, jadinya harganya 100.000. Oke, betul. Berikutnya kita hitung yang celana sekarang. 250.000 dikali 20% atau 20/100. Nah, sekarang coba supaya lebih sederhana dalam menghitung, 0 bawah coret 1, atas coret 1, bawah coret 1, atas coret 1. Nah, sekarang kita hitung dulu di sini yang tidak 0 angkanya. 2 dikali 25, berapa hasilnya? 50. Ini tulis 50. 0 yang tersisa di sini ada berapa? 1, 2, 3. 3. Yang ini termasuk enggak? Enggak. Kan sudah dicoret ya. 1, 2, 3, sisa 3 nolnya. Oke. Kalau sudah diskonnya ini 50.000. Diskonnya 50.000, berarti setelah mendapat diskon, celana ini harganya jadi berapa ya? 200.000. 200.000 kurangi 50. Harga celananya 200.000 jadinya hasil akhirnya. Nah, berikutnya ya, nanti tugas kalian menghitung di toko ceria bajunya harganya 300.000 dikali diskon ini nanti nak hasilnya berapa, jangan lupa dikurangi nanti seperti ini ya. Jadi ini tadi 250.000 dikurangi setelah diskon 50.000, maka harganya menjadi 200.000 ya. Jadi setelah ngitung diskon jangan lupa dikurangkan dengan harga asalnya. Nah, setelah itu nanti kita baru tahu harga setelah mendapatkan diskon. Nah, ini nanti tugas kalian menghitung barang, baju, dan celana yang ada di toko ceria. Gitu ya. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan tentang diskon? Tidak. Ada ya. Kalau nggak ada, jangan lupa ya. Setelah kalian mengerjakan menghitung tentang diskon, sebentar Bunia stop share dulu. Cek belum. Naura kok live tadi? Coba. Wes mau kemana tuh? Cek. Ini ya. Coba. Setelah kalian nanti menghitung baju dan celana yang ada di toko ceria, ya, di sini ada penekanan. Dia hanya akan membeli barang yang harga akhirnya tidak lebih dari 100.000. Ya. Jadi kalau lebih dari 100.000 dia nggak jadi beli. Nah, jadi nanti di sini pertanyaannya setelah kalian menghitung diskon adalah barang manakah yang akan Tia beli? Ya, apakah Tia beli celana di toko Rapi atau beli celana di toko ceria? Ya, supaya harganya yang dia beli hanya yang harganya 100.000, lebih dari 100.000 dia nggak mau beli. Ya, itu. Jadi itu nanti yang akan kalian kerjakan. Sampai sini dulu. Bunia tanya untuk English telling time. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada. Mas ya. Oke, nanti Buni akan kirimkan tugasnya di grup. Kemudian untuk matematika ya, melanjutkan menghitung diskon dari toko ceria. Ya, mengerjakan soal nomor 2. Nah, nanti Bunia kirim juga filenya. Itu, ya.
Sampai sini dulu, sudah cukup jelas ya? Jelas. Ya, jelas. Lemes ya semuanya, puasa. Lemes boleh, tapi nggak semangat jangan. Ya, beda ya, lemes sama nggak semangat. Gitu. Jadi, Bunia akhiri sekian dulu. Kita akhiri dengan doa. Semua mikrofonnya sama videonya dinyalakan. Istidadan. Siap. Duaan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa Illallazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil wa tawasaw bis Rabbana. Ya, oke. Anak-anak ya, itu tadi tugasnya Bunia kirimkan setelah ini, kemudian langsung dikerjakan mumpung masih pagi. Tetap semangat walaupun sedang puasa. Mutahari semangat ya. Mutahari. Masih kan? Mutahari. Iya, Bu. Iya, semangat ya. Iya, Bu. Jawab iyanya juga lemes-lemesan. Ya, enggak apa-apa sudah. Oke, terima kasih buat join kalian. Bunia akan kirimkan tugasnya melalui WA. Kalau ada yang bingung, boleh tanya Wapri ke Bunia. Sin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Nia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.